Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sebelum mulai belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Anak-anakku, sebelum mulai belajar, kita baca hafalan terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma izin 'anin na'im. Surat Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man sakulat mawazinu fahuwa fi 'aishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anakku, sebelum mulai belajar ke materi selanjutnya, pada minggu yang lalu Bu Sada menjelaskan tentang benda hidup dan benda tidak hidup. Benda hidup itu ciri-cirinya yaitu bernapas, bergerak, tumbuh ya. Nah, itu adalah ciri benda hidup atau makhluk hidup. Contohnya ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Sedangkan benda tidak hidup yaitu benda yang tidak bisa bergerak, tidak membutuhkan makan, tidak bernapas. Nah, contoh benda tidak hidup atau benda mati yaitu meja, kursi, lemari, papan tulis, dan sebagainya. Nah, di sini Bu Saada akan menjelaskan tentang hewan. Hewan itu binatang. Nah, kalau kita memiliki sebuah binatang, binatang itu ada dua macam. Ada binatang peliharaan, ada binatang buas. Nah, bagaimana supaya kita tahu bagaimana binatang buas dan binatang peliharaan? Kalian pasti pernah pergi ke yang namanya kebun binatang. Kebun binatang ini bisa di Ragunan yang ada di Jakarta Selatan atau di Taman Safari yang berada di Bogor, Puncak Bogor, atau yang ada di Jogja namanya Gembira Loka, atau di daerah-daerah lain. Semua daerah memiliki kebun binatang ya. Tujuannya buat apa dibuat kebun binatang? Supaya binatang-binatangnya tidak punah, supaya binatang-binatangnya tidak habis ya. Makanya dibuatlah kebun binatang. Binatang sebelum dimasukkan ke kebun binatang harus dikarantina terlebih dahulu ya. Nah, di situ kalian pasti kalau pernah pergi ke kebun binatang ada tempat karantina binatang. Nah, sekarang kalian juga pasti pernah ke kebun binatang. Di situ banyak sekali tulisan-tulisan. Misalnya, dilarang memberi makan hewan, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, seperti itu. Itu adalah kalimat pemberitahuan ya. Nah, di sini kita akan membuka LKS, masih tema 7 ya. Kita buka halaman 24. Nah, di sini kita akan membaca sebuah, ini ada angsa.
Pasti kalian pernah nyanyi ya. Potong bebek angsa, masak di kuali, nona minta dansa, dansa 4 kali. Seorang ke kiri, seorang ke kanan, la 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 la. Ya, seperti itu adalah lagu Potong Bebek Angsa. Nah, sekarang bacalah teks berikut ini. Yoselina punya hewan peliharaan. Dia memelihara angsa. Yoselina merawat angsanya dengan baik. Setiap pagi dan sore diberi makan. Setiap minggu kandangnya dibersihkan. Angsanya juga dibuatkan kolam kecil. Angsa suka berenang. Nah, sekarang di sini ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, ini adalah tentang merawat hewan peliharaan. Yang pertama apa? Dibuatkan kandang, ya. Nomor 2-nya diberi makan dan minum. Nah, yang ketiganya dimandikan, ya. Oke, sekarang kita buka halaman 25. Ya, dilarang mengganggu angsa. Nah, ini adalah kalimat pemberitahuan. Tulisan tersebut merupakan pemberitahuan supaya tidak mengganggu angsa karena angsa suka mengejar jika terganggu. Nah, kalau angsa ini lehernya kan panjang. Dia kalau kita ganggu pasti kita dikejar. Siapa yang pernah dikejar oleh angsa, ya? Nah, sangat sedih kalau dikejar oleh angsa, ya. Angsa Yoselina tidak boleh keluar pekarangan sehingga pintu pekarangan tidak boleh dibuka. Buatlah sebuah kalimat pemberitahuannya. Nah, pintu jangan biarkan terbuka. Oke, tulis di sini ya. Pintu jangan biarkan terbuka. Oke, jadi kalau pintunya terbuka bisa berbahaya kalau seandainya ada angsa, bisa-bisa masuk ke dalam, ya. Nah, itu adalah tentang kalimat pemberitahuan. Nah, sekarang kita buka halaman 26. Nah, di sini ada tempat tinggal hewan. Jadi hewan ini ada 2 tempat tinggalnya. Ada yang di darat, ada yang di laut, di air, malah 3 ya. Ada yang di darat, ada yang di air, dan ada yang di udara, ya. Contohnya hewan yang di darat itu apa? Nah, ayam, kucing, kambing, ya. Yang di air, ikan, kepiting, kuda laut, ya. Ada lagi yang di udara tinggalnya, seperti burung, kelelawar, ya. Seperti itu. Ada lagi yang di dalam tanah. Contohnya apa? Cacing, semut, itu udah pasti di dalam tanah. Kalau cacing tidak bisa hidup di dalam tanah atau hidup yang di darat, ya. Nomor 1, yuk kita isi yang ini ya. Kita isi halaman 27 nomor 1 yang atas. Sebutkan 3 hewan yang hidup di darat. Nah, tadi udah bisa ada sebutkan ya. Ada kambing, ada kucing, ada kuda, ya bebas. Pokoknya apa saja yang kalian ketahui. Nomor 2, di manakah tempat hidup ikan dan udang? Di mana tadi Ibu sebutkan? Di air, ya. Nomor 3, hewan apa yang hidup di darat dan di air? Nah, hewan apa yang hidup di darat dan di air? Yaitu katak, ya. Nomor 4, apa nama hewan yang tinggal di pohon? Nah, hewan yang suka ada di pohon namanya hewan apa ya? Siapa yang tahu ya? Hewan yang suka ada di pohon yaitu monyet, tupai, ya. Nomor 5, sebutkan hewan yang tinggal dalam tanah. Tadi udah disebutkan juga, ada cacing dan ada semut. Sekarang kita isi yang nomor 1 yang bawah. Nah, ini ada sebuah gambar. Tuh baru bisa ada sebutkan. Ini adalah suasana di kebun binatang. Ya, kalian pasti pernah ke Ragunan atau ke Taman Safari atau ke Gembira Loka. Ini adalah suasana di kebun binatang. Ini ada bacaan.
ini adalah bacaannya kalimat pemberitahuan, yaitu dilarang memberi makan. Ada berapa pemberitahuan pada gambar tersebut? Yang kelihatan ada berapa ini? Ada 1. Tulis ungkapan pemberitahuan pada gambar tersebut. Apa ini? Dilarang memberi makan. Tulis di sini. Tulislah ungkapan pemberitahuan agar pengunjung menjaga kebersihan kolam. Nah, apa? Jagalah kebersihan kolam. Nah, untuk pelajaran tema hari ini cukup sampai di sini dulu. Nanti ada video pelajaran BTQ dari Bu Saada. Nah, kalian harus tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.